hormat Bu Maftuha, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran MI atau SD, dan teman-teman PGMI 3D yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Irfa Sabana Asmi sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Ma'rifatul Ainiyah dan Alvina Ayu Rosida. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Karakteristik Internal Peserta Didik. Untuk pokok pembahasannya antara lain, yang pertama, pengertian karakteristik internal peserta didik yang akan saya sampaikan. Yang kedua, macam-macam karakteristik peserta didik yang akan disampaikan oleh Alvina. Yang ketiga, perkembangan kepribadian yang akan disampaikan oleh Ainiyah. Yang keempat, pengaruh kepribadian terhadap peserta didik yang akan disampaikan oleh Alvina. Dan yang kelima, implikasi karakteristik peserta didik yang akan disampaikan oleh Ainiyah. Yang pertama, pengertian karakteristik internal peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang secara teratur setiap hari yang mengacu pada tingkah laku yang mengarah pada kepribadian. Selanjutnya, peserta didik merupakan unsur paling penting dalam proses pembelajaran. Dalam aspek psikologis, peserta didik merupakan titik penentu pertumbuhan dan perkembangan baik dalam fisik maupun psikis. Di dalam pembelajaran terdapat dimensi, metode, dan strategi pembelajaran, sehingga menganalisis karakteristik peserta didik merupakan langkah awal yang harus dikembangkan. Secara umum, karakteristik peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor usia, latar belakang, dan keturunan atau gender. Faktor-faktor tersebut dibawa sejak lahir, tetapi faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan. Di dalam proses pembelajaran, terdapat teori pembelajaran. Teori pembelajaran dapat dijadikan sebagai acuan pada saat pengoptimalan proses pembelajaran. Dapat dikatakan teori tersebut sebagai teori komprehensif. Baik, terima kasih Mbak Irfa atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam karakteristik peserta didik. Menurut Pusat Bahasa Didiknas, karakter merupakan bawaan dari hati, jiwa, perilaku, kepribadian, personalitas, watak, tabiat, sifat, dan juga temperamen. Karakter biasa disebut juga sebagai sesuatu perilaku yang lebih condong kepada sikap dan perilaku pada diri seseorang. Karakter peserta didik. Peserta didik pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi diri mereka untuk pada proses pembelajaran dengan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa karakteristik peserta didik merupakan nilai-nilai moral yang ada pada diri peserta didik yang harus ditingkatkan dan dikembangkan melalui proses pendidikan. Begitu banyak tipe kepribadian menurut para ilmuwan, diantaranya sebagai berikut. Menurut Eysenck, tahun 1964 dalam Bukhari 1982 menyatakan tipe kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tipe kepribadian ekstrovert, yang kedua tipe kepribadian introvert, dan yang terakhir ada tipe kepribadian neurosis. Penjelasannya seperti ini. Tipe kepribadian ekstrovert yaitu tipe yang dicirikan dengan seseorang yang bersahabat, sosiabilitas, mudah bergaul dengan sesama, mudah aktif dalam organisasi, anaknya aktif, tidak bisa diam, dan tidak menyukai kesepian alias dia selalu suka dengan keramaian.
Dan yang kedua yaitu tipe kepribadian introvert. Tipe kepribadian introvert ini adalah kebalikan dari tipe kepribadian ekstrovert, yaitu dicirikan sebagai seseorang yang pendiam, pemalu, tidak suka keramaian, tapi lebih suka sendiri. Terus anaknya kurang cukup bisa bergaul dengan orang lain. Jadi kalau ada seseorang yang baru dia kenal, dia akan sulit untuk beradaptasi dengan orang baru tersebut. Lalu tipe kepribadian yang terakhir yaitu menurut Eysenck itu ada tipe kepribadiannya neurosis. Tipe kepribadian ini dicirikan dengan orang-orang yang dia lebih memiliki rasa pencemas, takut, tegang, dan bahkan memiliki simptom-simptom seperti keringat dingin, pucat, dan lain-lain. Tipe kepribadian selanjutnya yaitu tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus dalam Kurnia tahun 2007. Tipe kepribadian ini yaitu tipe kepribadian yang berdasarkan cairan tubuh pada diri seseorang. Alasan mereka mengambil tipologi ini dari cairan tubuh karena menurut mereka cairan tubuh seseorang itu dapat mempengaruhi temperamen seseorang. Nah, cairan-cairan tubuh seperti apa yang dikelompokkan untuk tipe kepribadian ini? Menurut Galenus dan Hippocrates, cairan tersebut adalah cairan empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan juga cairan darah. Nah, tipe kepribadiannya seperti apa? Tipe kepribadiannya seperti ini. Yang pertama terbentuk tipe kepribadian kolerik atau terbentuk dari empedu kuning. Dan yang kedua yaitu dari tipe kepribadian melankolis dari empedu hitam. Dan yang ketiga yaitu tipe kepribadian dari lendir. Dan yang terakhir yaitu tipe kepribadian dari cairan darah. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama tipe kepribadian kolerik. Tipe ini dari empedu kuning dicirikan dengan sifat-sifat yang mudah marah, mudah tersinggung, suka ngegas, dan juga tidak sabaran. Jadi kesusu-susu, tidak sabar. Terus yang tipe yang kedua yaitu tipe dari melankolis dari empedu hitam, terbalikannya dari empedu kuning tadi dari kolerik, yaitu sifat yang dicirikan dengan sifat yang mudah nangis, mudah baper, mudah putus asa, mudah marah, tidak marah tapi seperti mudah nangis. Jadi dia lebih sifatnya lebih lembut dan mudah mengeluarkan air mata juga. Terus yang ketiga yaitu tipe kepribadian flegmatis. Tipe ini dari cairan lendir, bersifat lamban. Jadi tipe yang memiliki temperamen seperti ini itu dicirikan dengan orang-orang yang memiliki sifat malas, mageran anaknya, malas mandi, malas belajar, malas bekerja, dan mengerjakan sesuatu itu dengan serba lamban, sangat lamban sekali gitu. Dan yang terakhir yaitu tipe kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian ini dari cairan darah. Nah, dicirikan dengan seseorang yang bersifat aktif, dinamis, periang, suka bergaul dengan seseorang, aktif berorganisasi, aktif belajar, aktif bermain, aktif sekali pokoknya anaknya. Itu tipe kepribadian dari sanguinis. Pada periode sekolah, sebenarnya perkembangan karakteristik peserta didik itu belum seutuhnya berkembang selayaknya perkembangan dari orang dewasa. Karena pada masa kanak-kanak itu adalah masa-masa proses pengembangan, entah itu pengembangan karakter, pengembangan sikap, pengembangan perilaku, pengembangan fisik, tubuh, dan lain-lain. Beda dengan orang dewasa yang sudah memiliki karakter dan sifat watak itu yang sudah seutuhnya. Dalam Wijaya tahun 1988 menjelaskan bahwa karakteristik peserta didik itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik peserta didik dengan kepribadian anak yang mudah dan menyenangkan. Yang kedua ada anak yang biasa-biasa saja, standar atau relatif.
Dan yang terakhir itu ada tipe kepribadian karakter anak didik yang sulit menyesuaikan serta beradaptasi dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sosialnya. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu perkembangan peserta didik. Pasti dari teman-teman sendiri sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan perkembangan dan apa itu yang dimaksud dengan peserta didik. Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Sedangkan peserta didik adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Mereka merupakan individu dinamis yang memiliki karakteristik tertentu pada setiap perkembangannya. Lalu, perkembangan apa saja yang meliputi peserta didik? Ada dua. Yang pertama yaitu perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis. Bisa juga disebut dengan biological growth. Merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Nomor 2, yakni perkembangan psikomotor. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf dan otak, dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu materi tentang pengaruh kepribadian terhadap peserta didik. Pengaruh kepribadian ini memiliki beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang terdiri dari faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor fisiologis yaitu faktor yang terdiri dari tubuh pada peserta didik tersebut, yaitu contohnya seperti panca indera yang berfungsi dengan baik. Lalu faktor psikologis yaitu faktor yang terdiri dari minat, sikap, kecerdasan siswa, motivasi, seperti itu. Faktor eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu faktor lingkungan sosial sekolah, faktor lingkungan sosial masyarakat, serta faktor lingkungan keluarga. Dalam faktor lingkungan sosial sekolah, peserta didik dapat terpengaruh kepribadiannya dari situ. Bagaimana tidak mungkin dari gurunya, siswa-siswanya. Jika dilihat, peserta didik itu akan termotivasi terhadap peserta lain. Misalkan temannya itu rajin belajar, anaknya ngambis, rajin sekolah, disiplin, tidak pernah telat, maka temannya itu akan terpengaruh, akan ikut melakukan hal yang sama. Biasanya seperti itu. Jadi itu sangat berdampak sebagai faktor pengaruh dari perkembangan kepribadian peserta didik. Lalu yang kedua yaitu faktor lingkungan masyarakat. Jika lingkungan masyarakat tempat tinggalnya itu baik, maka peserta didiknya akan ikut baik. Begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan keluarga. Keluarga adalah contoh utama bagi seorang anak. Anak akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi jika anaknya ingin baik, maka dimulai dari orang tuanya juga harus melakukan hal kebaikan tersebut. Seperti itu. Lalu faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan non-sosial ini juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu faktor alamiah, faktor instrumental, serta faktor pada materi pembelajaran. Nah, faktor alamiah ini faktor yang terjadi karena lingkungan yang diakibatkan oleh alam. Contohnya seperti misalkan hujan deras, terus terjadi banjir. Dalam kegiatan ini, proses belajar mengajar akan terganggu dan peserta didik akan merasa tidak nyaman. Ini juga bisa termasuk dalam pengaruh kepribadian perkembangan belajar peserta didik. Lalu yang kedua ada faktor instrumental. Faktor instrumental ini adalah faktor tentang perangkat sarana prasarana yang ada di sekolah,
yang dapat menunjang kegiatan proses belajar siswa seperti laboratorium fisika, perpustakaan, lab musik, alat-alat drum band yang dapat mengembangkan peserta didik tersebut. Lalu yang terakhir ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini harus dikembangkan sesuai dengan usia siswa serta perkembangan siswa tersebut. Jadi sebagai guru kita harus menentukan metode dan model pembelajaran seperti apa yang tepat untuk peserta didik tersebut. Materi yang kelima yaitu implikasi karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Secara umum terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan mengalami menstruasi atau haid, sementara pada anak laki-laki mengalami mimpi basah, perubahan suara, dan lain-lain. Selain perbedaan pada jenis kelamin, setiap fase perkembangan juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa. Berikut ini karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Misalnya saja, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak ketika berusia 0-5 tahun, mereka bisa bergerak atau melakukan gerakan dasar seperti berlari, berjalan, dan lain-lain. Adapun juga pada masa dewasa, setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Sama halnya dengan perkembangan fisik, karakteristik perkembangan psikomotorik juga mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangan. Seperti halnya karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa usia 3 tahun tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa, puncak dari perkembangan tersebut adalah latihan merupakan penentu dalam perkembangan psikomotorik melalui latihan yang teratur dan terprogram. Nah, dari materi-materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik merupakan keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan pada peserta didik sebagai hasil pembawaan dan lingkungan sosial sehingga dapat menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Tipe-tipe kepribadian menurut para ahli antara lain tipe introvert, tipe ekstrovert, tipe neurosis, baik, ramah, lemah lembut, tidak kreatif, sensitif, simpatik, toleransi, tipe kolerik, tipe melankolik, tipe plekmatik, dan tipe sanguinis. Secara umum, perkembangan peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan fisik atau disebut dengan perkembangan biologis seperti perubahan bentuk tubuh, sedangkan perkembangan psikomotorik seperti perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara umum, terdapat perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki. Pada perempuan, seperti tumbuh bulu-bulu pada kemaluan, tumbuh bulu-bulu pada ketiak, membesarnya payudara, dan menstruasi. Sementara pada laki-laki, seperti tumbuhnya bulu-bulu pada kemaluan, tumbuhnya bulu-bulu pada ketiak, tumbuh bulu-bulu pada dada, suara membesar, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.